Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu abdillah. Anak-anakku sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Pak Ustadz bisa melaksanakan kegiatan mengajar walaupun dalam keadaan yang tidak sempurna. Pak Ustadz tidak bisa bertatap muka dengan kalian, tapi mudah-mudahan apa yang akan Pak Ustadz sampaikan ini bermanfaat buat kita bersama, khususnya buat kalian semua. Dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini Pak Ustadz akan membawakan tema pelajaran fikih tentang bersuci. Baik anak-anak sekalian, silakan dibuka terlebih dahulu buku fikihnya dan buka di halaman 1 tentang bersuci. Anak-anak, tentu kita ketahui bersama bahwasanya kegiatan bersuci itu dianggap sangat penting di dalam agama kita, bahwasanya kesempurnaan ibadah seseorang itu ditentukan dari kegiatan bersuci. Nah, sekarang kita lihat apa sih bersuci itu. Bersuci adalah suatu kegiatan membersihkan sesuatu dari hadas dan najis sehingga seseorang bisa melaksanakan atau bisa diperbolehkan untuk melaksanakan ibadah. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Ini adalah dasar bahwasanya kita diharuskan bersuci dikarenakan Allah sendiri memerintahkan kepada kita untuk bersuci. Mari kita lihat anak-anak sekalian. Tadi bersuci itu membersihkan diri dari hadas dan najis. Kita lihat di halaman 3. Mari kita perhatikan macam-macam najis itu sendiri, macam-macam bersuci. Macam-macam bersuci, bahwasanya bersuci itu yang pertama bersuci dari hadas. Jadi macam-macam bersuci itu yang pertama bersuci dari hadas, yang kedua bersuci dari najis. Mari kita perhatikan dulu. Kalau bersuci dari hadas itu bisa kita lakukan dengan wudu, tayamum, dan mandi. Sedangkan hadas itu sendiri dibagi dua. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Kalau hadas kecil, maka cara mensucikannya itu dengan wudu, tayamum. Sedangkan hadas besar, yang kedua hadas besar, cara mensucikannya adalah dengan mandi besar atau mandi junub. Mari kita perhatikan anak-anakku sekalian. Kita mau sholat, maka kita harus wudu. Kalau tidak ada air, maka wudu itu sendiri bisa digantikan dengan tayamum. Pada umumnya orang mengenal wudu, orang mengenal tayamum. Kalau wudu dengan air, kalau tayamum adalah dengan menggunakan debu atau tanah. Anak-anakku sekalian, orang yang akan melaksanakan wudu maka ia harus memperhatikan tata caranya yang baik, sehingga wudunya akan dikatakan wudu yang sempurna. Makanya orang yang melaksanakan wudu dengan baik, betul tata caranya, akan mempengaruhi nilai ibadah itu sendiri. Baik anak-anak sekalian, orang yang mau melaksanakan wudu itu harus tahu urutan-urutannya.
dari pertama mencuci tangan sampai urutan terakhir ketika membasuh kaki, maka dilakukannya itu harus berurutan. Tidak boleh apa yang sudah diajarkan oleh Nabi itu dibuat tidak teratur oleh kita. Contohnya habis dari muka langsung ke kaki, atau kaki dulu baru muka, itu tidak boleh anak-anak sekalian. Maka wudhu itu sendiri ya aturan-aturannya seperti yang sudah diajarkan yang sudah disunahkan oleh Rasulullah SAW. Pak Ustadz ingin menjelaskan bahwasanya kita wudhu menggunakan air. Jangan sampai kita hanya tahu wudhu menggunakan air yang ada di keran rumah kita saja. Kita harus tahu bahwasanya air itu sendiri macam-macam bentuknya. Salah satu di antaranya adalah contoh air sumur, kemudian air hujan, air laut, air mata air embun, air es, dan air salju. Jangan sampai kita hanya tahunya air yang ada di sumur saja atau air yang ada di keran saja. Kalau air yang di keran itu masuknya ke dalam mata air yang ada di sana. Ya, kemudian kita pun boleh menggunakan air laut, kita boleh menggunakan air salju, air es, dan lain sebagainya. Yang penting air itu suci dan mensucikan. Pertanyaannya adalah, Pak Ustadz, boleh nggak kita menggunakan wudhu? Kita menggunakan wudhu dengan air kopi misalkan, atau air teh misalkan, atau air kelapa muda misalkan. Nah, itu disebutnya air suci tapi tidak mensucikan. Air yang tidak pas untuk kegiatan berwudu, karena air yang tadi disebutkan itu adalah air untuk dikonsumsi, untuk minum. Kalau misalkan masih ada air yang dianjurkan untuk berwudu, maka pergunakanlah air yang tadi itu, yang 7 macam air tadi. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita lihat di halaman 4 itu sendiri ada syarat sahnya wudu. Syarat sahnya wudu yang pertama adalah Islam. Kita orang Islam sudah memenuhi syarat untuk berwudu. Yang kedua, tamyiz. Apa sih tamyiz itu? Tamyiz artinya bisa membedakan yang baik buruknya suatu pekerjaan. Ya, itu tamyiz. Kalau anak-anak kalian ini sudah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang baik, mana yang boleh, mana yang tidak, itu berarti kalian sudah dikatakan tamyiz. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Ya, syarat sahnya wudu yang ketiga adalah tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air suci lagi mensucikan, atau disebut juga air mutlak. Ya. Kemudian yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke anggota tubuh. Misalnya getah, cat. Nah, termasuk anak-anak perempuan yang suka pakai kutek, itu juga harus hati-hati. Atau anak-anak laki-laki yang suka di rambutnya dipikok, atau anak-anak melihat ada orang pakai tato. Nah, itu juga harus hati-hati. Artinya, kalau kita lihat di tangan kita ada cat atau ada ada getah, ada kutek, berarti air itu tidak langsung menyentuh ke tubuh kita. Makanya itu juga harus diperhatikan. Nah, kelima syarat tadi kalau sudah terpenuhi, maka dikatakan sah wudunya. Nah, sekarang yang kedua, kita lihat rukun wudu. Rukun wudu itu ada 6 perkara. Yang pertama adalah niat. Apa sih niatnya? Niatnya tentu kita sudah hafal semuanya. Nawaitul wudu'a dirafa'il hadatsil asghari lillahi ta'ala.
aku niat mengambil air wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah tak. Tentu Pak Ustadz yakin kalian sudah hafal semuanya ya. Yang kedua, membasuh seluruh muka mulai dari tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Nah, ini yang disebut muka, berarti ini semuanya nong nih. Harus terbasuh semuanya. Jadi ketika mengambil air wudhu untuk membasuh muka itu, kalian harus diputar ya. Perhatikan semuanya sampai ini yang disebut muka. Nah, ini harus terbasuh oleh air semuanya ya sayang. Terus yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Jadi ketika membasuh tangan ini, itu yang air harus dibasuh itu dari ujung tangan dulu semua sampai ke ujung siku. Jadi nanti nah ini yang disebut ujung siku. Tangan terbasuh semua sampai ujung siku segini. Begitu juga yang tangan yang kiri. Kemudian mengusap sebagian kepala yang ketiga. Mana ya sebagian kepala? Inilah, ambil air, diusap semuanya. Nah, ke belakang, ambil lagi, begitu terus. Ini sebagian kepala. Tidak harus. Dan yang perlu diingat, Pak Ustadz suka ngelihat tuh kalau anak laki-laki kalau misalkan berwudu bagian kepala itu sampai diguyur semuanya, itu nggak boleh. Cukup sebagian kepala aja. Kemudian yang selanjutnya adalah membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Ya, jadi telapak kaki sampai mata kaki. Jadi mata kakinya harus ini. Itu yang rukunnya, sunahnya sampai dengkul enggak jadi masalah. Kemudian yang keenam, tertib. Itu adalah rukun. Itu yang harus dipenuhi. Nanti ada tambahan sunah-sunahnya, diantaranya membaca doa dan lain sebagainya. Kemudian anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah sunah-sunah wudu. Sunah-sunah wudu itu ada 16 perkara. Ada 16 perkara yang tentu kalian harus ketahui. Salah satu di antaranya adalah ketika mau wudu itu membaca basmalah dulu. Itu termasuknya sunnah. Yang kedua, membasuh kedua telapak tangan. Telapak tangan ini juga termasuk sunnah. Kemudian berkumur-kumur juga itu sunnah. Kemudian membasuh lubang hidung itu juga sunnah. Ya, menyapu seluruh pergelangan tangan, ya, itu juga sunnah. Kemudian mendahulukan anggota yang kanan dan baru kiri itu juga sunnah. Menyapu kedua telinga tadi yang Pak Ustadz sebut itu juga sunnah. Nah, ini juga menyela-nyela jari, dan ketika membasuh tangan itu ini harus di sela-sela jarinya, itu juga sunnah. Dan yang terakhir, yang ke-16-nya nanti kalian bisa baca sendiri dari urutan 1 sampai 16 itu membaca doa setelah wudu. Kalian tahu wudu itu harus diawali dengan doa dan diakhiri juga dengan doa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Baik anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan ya hal selanjutnya. Yang keempat, tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, tentu ini dalam hal-hal yang membatalkan wudu juga harus kita perhatikan baik-baik, harus kita perhatikan dengan seksama. Karena apa? Terkadang banyak orang yang mengabaikan, menganggap remeh tentang hal-hal yang membatalkan wudu, padahal itu harus kita perhatikan demi kesempurnaan nilai ibadah kita itu sendiri. Baik anak-anakku sekalian, mari kita lihat yang pertama. Hal yang pertama adalah yang membatalkan wudu. Yang pertama adanya sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur. Apa sih Pak Ustadz kubul itu? Apa sih Pak Ustadz dubur itu? Kalau kubul itu jalan kita kencing, ya anak-anak sekalian, mohon maaf. Kalau kubul itu jalan kencing kita, kalau dubur, mohon maaf juga, dubur itu jalan kita buang air besar.
kalau dari dua jalan itu ada yang keluar, baik bentuknya air maupun angin, maka itu sudah membatalkan wudhu. Kita kencing, batal otomatis. Kita atau BAB, itu juga sudah membatalkan. Atau kita buang angin, itu juga sudah batal. Ya, anak-anak sekalian, jadi ini harus kita perhatikan. Yang pokok nomor 1 yang membatalkan wudhu itu adalah keluarnya sesuatu dari jalan depan tadi dan jalan belakang, dari kubul dan dubur. Ya, kubur. Dari kubul dan dubur. Kubul itu jalan depan kita itu kencing, dan dubur itu jalan belakang kita kalau kita buang air besar. Ya, anak-anak sekalian ingat. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal itu karena apa? Mungkin karena gila, kemudian pingsan, mabuk, dan lain-lain. Kalau ada orang yang habis wudhu kemudian tiba-tiba pingsan, tiba-tiba mabuk, dan sampai tidak hilang ingatan, maka ketika ia sadar, ia harus wudhu kembali. Berarti ia sudah batal wudhunya. Kemudian yang ketiga, tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan. Makanya ini ingat ya, kalau kalian mengambil air wudhu, tolong kalian juga harus bisa jaga jarak supaya tidak tersentuh antara kulit laki-laki dan perempuan. Kalau itu sampai terjadi, tersentuh kulit laki-laki dan perempuan, maka kalian harus wudhu lagi. Nah, hal yang keempat yang membatalkan wudhu adalah tersentuh kemaluan. Tersentuh kemaluan ini dengan menggunakan telapak tangan atau jari-jari yang tidak memakai tutup. Jadi hati-hati kalau kalian sudah wudhu, hati-hati jangan megang-megang kemaluan, itu bisa membatalkan wudhu. Yang terakhir, yang kelima adalah tidur. Kalau kita sudah wudhu, maka jangan sampai kita tertidur dalam keadaan terlentang atau dalam keadaan yang tidak sempurna. Tapi Nabi Muhammad SAW memperbolehkan orang yang sudah wudhu itu tidur kemudian dia tidak berwudhu lagi. Bagaimana caranya orang yang tidur tapi boleh dia tidak wudhu lagi? Tidurnya dalam keadaan duduk yang sempurna, sila, duduk yang sila ya, duduk yang sila seperti orang yang sedang menunggu sholat Jumat, mendengarkan ceramah Jumat, dia duduk sila tapi kemudian dia tertidur. Nah, walaupun ia tertidur, ya boleh tidak mengambil air wudhu lagi, karena duduk silanya itu adalah, kata Nabi, dalam keadaan yang sempurna, boleh tidak wudhu lagi. Baik anak-anakku sekalian, nanti kita akan lebih sempurnanya adalah wudhu ini harus dengan menggunakan praktek. Cuman yang Pak Ustadz ingatkan adalah kita sebagai seorang muslim jangan sampai menganggap remeh kegiatan berwudu ini sendiri, anak-anakku, karena wudu adalah tolak ukur kesempurnaan ibadah sholat kita. Kalau wudunya baik, wudunya sempurna, wudunya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, wudunya sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan dalam sunnah Rasul, maka akan menjadi nilai yang bagus buat sholat kita. Anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah bagaimana kalau seandainya kita itu tidak mendapatkan air untuk berwudu. Nah, Nabi Muhammad SAW memberikan keringanan dalam Islam disebut rukhsah. Rukhsahnya orang yang ketika mau berwudu tidak mendapatkan air, maka ia boleh bertayamum. Bagaimana sih bertayamum itu? Insya Allah tayamum akan Pak Ustadz jelaskan di pertemuan yang akan datang. Tapi yang jelas
eh, Pak Ustadz hanya ingin mengingatkan kepada kalian semua, wudhu sekali lagi, kita dalam mengambil air wudhu tidak boleh terburu-buru, tidak boleh cepat-cepat, harus betul-betul dihayati, harus betul-betul dipraktekkan dengan baik supaya kita mengambil air wudhu itu dalam keadaan sempurna. Baik, Pak Ustadz ingin mengulang kembali bahwasanya ketika seseorang akan mengambil air wudhu itu harus mengetahui syarat syahnya wudhu, kemudian harus juga tahu tentang rukun wudhu itu sendiri, harus mengetahui sunnah wudhu itu sendiri, harus mengetahui hal-hal yang membatalkan wudhu, dan yang terakhir, lakukan wudhu dengan sebaik mungkin. Baik, kalau saya akan mengulangi ini, akan sekedar mengulangi dan mengingatkan kepada kalian semuanya bahwasanya syarat sahnya wudhu ada 5. Yang pertama, Islam. Yang kedua, tamyiz. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air suci lagi mensucikan. Kemudian yang kelima, tidak ada sesuatu yang menutupi air menyentuh kulit kita. Ulang lagi, syarat sahnya wudhu. Pertama, Islam. Kedua, tamyiz. Ketiga, tidak berhadas besar. Keempat, dengan mempergunakan air yang mensucikan. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang menutupi kulit kita untuk tersentuh air. Ingat 5 inilah yang menentukan sah tidaknya wudhu kita. Baik, yang selanjutnya rukun wudhu. Kita harus tahu bahwasanya rukun wudhu itu sendiri ada 6. Yang pertama, niat. Pak Ustadz, kalau seandainya niat itu tidak nawa itu bagaimana? Contohnya bismillah aja. Kalau niat itu tidak nawa itu juga tidak menjadi soal. Dengan bismillah juga boleh. Tapi alangkah baiknya kalau niat itu kita ucapkan untuk sebagai sarana latihan kita. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Sebelum kita mengambil air wudu itu tadi sedikit. Yang kedua, membasuh seluruh muka. Membasuh seluruh muka. Jadi seluruh muka ini harus kita basuh dan harus kita kena airnya, ya. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, ingat yang kelima, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Tertib ini berarti semuanya harus berurut. Harus berurut dari awal sampai akhir. Baik, itu adalah rukun wudhu. Rukun wudhu. Jadi sekali lagi, ada berapa rukun wudhu itu? Ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh seluruh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap kepala. Yang kelima, membasuh kedua telapak kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Berarti timbul pertanyaan, kok telat tangan, kemudian kumur-kumur, kemudian hidung, apa tidak masuk rukun? Itu tidak masuk rukun, tapi masuknya ke dalam sunnah. Nah inilah, nanti kalian baca di sunnah-sunnahnya wudhu itu ada 16. Kalian perhatikan ada 16 sunnah-sunnah wudhu. Kemudian Pak Ustadz juga yang tidak kalah pentingnya ini harus kita perhatikan adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu ada 5 semuanya, ya. Ada 5. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur
Kalau kalian suka nyebutnya kencing, pipis, BAB, kentut. Nah, jadi kalau bahasa fikihnya keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Itu yang pertama yang membatalkan wudu. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal ini mungkin karena pingsan, mabuk, gila dan lain sebagainya. Yang ketiga, tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Hati-hati bagi anak-anak yang sudah wudu, jangan sengaja menyentuh kemaluan, karena itu akan membatalkan wudu. Yang kelima, tidur dengan posisi badan yang tidak sempurna. Maksud posisi badan yang tidak sempurna itu mungkin tadi itu tidur telentang. Tapi kalau tidurnya dalam keadaan posisi duduk sila, itu boleh. Baik anak-anak sekalian, mungkin uraian materi tentang bersuci yang Pak Ustadz awali dari berwudu, ya cukup sekian saja. Nanti kalau ada pertanyaan, tolong kalian kirim melalui WA ke Ibu Wali Kelas. Nanti Ibu Wali Kelas akan menyampaikan ke Pak Ustadz, dan insya Allah Pak Ustadz pun akan jawab melalui WA kembali. Dan insya Allah pertemuan kita, walaupun dalam keadaan pertemuan yang tidak sempurna ini, Pak Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniai kita kesehatan, mengkaruniai kita umur yang panjang, sehingga kita nanti kelak akan bisa berkumpul kembali dalam keadaan belajar yang normal. Dan Pak Ustadz ingatkan juga kepada anak-anak sekalian, tolong di rumah jangan lupa untuk selalu mengerjakan ibadah. Sholat 5 waktunya dikerjakan, biarpun tidak ada yang mengingatkan. Pak Ustadz ingin kalian punya kesadaran sendiri bahwasanya sholat itu adalah sebagai kewajiban kita seorang muslim, kewajiban kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian selalu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbakti kepada orang tua, berbakti juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, doa anak yang ditujukan kepada ayah dan bundanya melalui sholatnya, melalui doa-doanya sehabis sholat, itu tolong selalu dilaksanakan. Anak-anak sekalian, ini saja barangkali uraian pelajaran fikih tentang bersuci. Mudah-mudahan bisa difahami, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Akhirul kalam, Pak ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.